Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam ibadah online bersama-sama pagi hari ini. Sebelum kembali kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan karena selama 1 tahun ini sampai di bulan terakhir di tahun 2020 Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Sekalipun Tuhan izinkan banyak hal terjadi, tapi kita mau tetap mengimani bahwa apa yang Tuhan berikan buat setiap kita adalah yang terbaik, dan bahwa setiap kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kembali pagi hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kami Bapa kehadapan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Pagi hari ini semua sungguh karena kasih dan karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak habis-habisnya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengimani dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan selalu campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau berikan waktu kami Tuhan, hidup kami pagi ini untuk boleh datang kepadamu Bapa. Kiranya Engkau bertata Tuhan di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau yang akan menjamah Tuhan setiap anak-anak-Mu Bapa dimanapun berada. Engkau yang melawat Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami Tuhan pergumulan, mengalami beban berat Tuhan, mengalami Tuhan apapun juga Bapa. Engkau yang maha mengetahui Tuhan, Engkau yang sanggup menjamah, Engkau yang sanggup Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan ya Bapa. Bahkan Engkau juga yang akan melawat Tuhan, menyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama yang hidup, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan Tuhan pagi hari ini kita mau naikkan pujian kita. Amin. Membawa hidupku
dikasihi Tuhan, kita telah menyatakan bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita melihat bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Tahun 2020 ini Tuhan izinkan setiap dari kita mungkin mengalami banyak musim, ya, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak. Tapi satu hal yang harus kita imani, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
semuanya karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh tak habis-habisnya kasih setia-Mu meliputi kami Bapa. Karena kasih dan anugerah-Mu semuanya Tuhan, kami boleh menikmati hari lepas hari, bahkan kami boleh selalu berada dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapa. Dan kami mau bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini masih beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dalam Kau yang akan mengaruniakan kepada kami Tuhan pengertian yang benar, akan mengaruniakan kepada kami Tuhan satu pengertian akan firman-Mu Tuhan, satu kebenaran daripada firman-Mu Bapa. Sebabnya Bapa kami minta Tuhan, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, urapi dengan kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hanya isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau merenungkan dan kami mau menerima berkat firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dengan kasih setia dan anugerah daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama bertemu kembali di dalam minggu di bulan Desember, ya, bulan akhir dari tahun 2020. Biasanya ya Bapak Ibu menjelang akhir tahun ya, apalagi sekarang sudah pertengahan bulan Desember, sudah banyak persiapan-persiapan. Bahkan mungkin sudah ada yang selesai mempersiapkan acara-acara untuk Natal. Dan banyak orang mempersiapkan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya, untuk memperingati Natal khususnya di tahun 2020. Nah, apa pesan Natal untuk tahun ini bagi kita? Pesan menjelang Natal dalam minggu ini yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sama-sama kita mau lihat di dalam kitab Lukas pasal yang pertama mulai ayat yang ke-26. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dari ayat 26 sampai ayat yang ke-28 ya, Tuhan menyuruh malaikat datang kepada Maria. Nah, kalau Tuhan menyuruh malaikat datang kepada Maria, tentu ada tujuannya, tentu ada maksudnya ya, tentu ada sesuatu ya. Seperti kita menyuruh seseorang ya untuk melakukan sesuatu ya, pasti ada tujuannya. Seseorang menyuruh pasti ada yang disuruhnya, pasti ada yang dipesankan ya. Demikian juga Tuhan punya tujuan kepada siapa? Kepada Maria. Nah, siapa Maria ini? Ya. Ayat yang ke-29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam ini?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya, dua kali dari ayat yang tadi kita baca ya, di ayat yang ke-28 dan di ayat yang ke-30 katakan bahwa Maria beroleh kasih karunia, yang dikaruniai, yang Tuhan menyertai engkau.
dan mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Satu kasih karunia yang luar biasa, bukan kasih karunia yang biasa-biasa di hadapan manusia, tapi dikatakan kasih karunia di hadapan Allah, Allah yang Maha Tinggi. Nah, siapakah Maria ini? Firman Tuhan menjelaskan bahwa Maria ini adalah tunangan dari seorang yang bernama Yusuf. Ya. Tapi di hadapan Allah tentu berbeda. Maria ini di hadapan manusia dia adalah tunangan dari Yusuf. Tapi di hadapan Allah Maria mempunyai nilai. Mengapa? Karena malaikat secara khusus diutus kepada dia. Dan Maria ini di hadapan Allah adalah seorang pribadi yang mendapatkan kasih karunia, yang mendapatkan penyertaan Tuhan, ya, yang dikaruniai oleh Tuhan. Ya. Lalu kita lihat ayat yang ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, ini adalah tujuan mengapa Allah mengutus malaikat kepada Maria. Ya, bahwa Allah punya tujuan kepada Maria. Dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus. Yesus ini ada sesuatu yang tujuan daripada Allah. Tujuannya bukan hanya sebagai Yesus, tapi terlebih lagi menjadi raja, ya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Artinya tidak ada batas waktu, tidak ada yang menghentikan. Dia menjadi raja selama-lamanya. Artinya menjadi raja di dalam keabadian. Lalu kita mulai lanjutkan kepada ayat berikutnya. Ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Ya, ketika Maria menerima janji itu, satu janji yang luar biasa, satu janji yang mulia, satu janji yang tidak ada batasnya, akan melahirkan seorang raja di atas segala raja, ya. Bahkan raja yang ada di dalam keabadian, menjadi raja selama-lamanya. Maria bertanya, bagaimana hal itu akan terjadi? Bagaimana dia merasa bahwa didatangi malaikat aja udah kaget gitu ya, dapat tiba-tiba malaikat ngomong aja dia sudah terkejut. Dan belum habis terkejutnya, dikatakan bahwa Tuhan punya janji, dia akan menjadi seorang wanita, ibu dari raja di atas segala raja, bahkan dia akan mengandung. Dia katakan, bagaimana mungkin dia belum bersuami? Ini adalah hal yang dikatakan secara manusia, bagaimana dia bisa mengandung tanpa bersuami? Dan ayat yang ke-35 tadi katakan bahwa Roh Kudus, ya, akan turun atasmu, ya, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya, artinya Maria menerima urapan Roh Kudus. Roh Kudus turun atas dia, dan ketika Roh Kudus turun atasnya, kuasa Allah menaungi kehidupannya. Kuasa Allah menaungi dia,
sehingga tujuan Allah terjadi, yaitu Dia melahirkan seorang anak, dan anak itu adalah anak yang kudus, adalah anak Allah. Karena ini tujuan Allah. Jadi tujuan Allah akan terwujud bukan dengan kekuatan manusia, tapi ketika Roh Kudus turun dan kuasa Allah menaungi Maria sehingga rencana Allah jadi. Lalu ayat yang ke-36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di sini malaikat Tuhan menegaskan, ketika Roh Kudus turun, ketika kuasa Allah menaungi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apapun bisa Allah perbuat, di luar pemikiran manusia, di luar batas kemampuan manusia. Dan malaikat juga menjelaskan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seperti apa yang terjadi pada saat itu, yaitu Elisabet yang dikatakan mandul, dia bisa mengandung. Itu menunjukkan kepada Maria bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil kalau Roh Kudus turun dan kuasa Allah menaungi. Ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan ayat 38, ini adalah satu sikap yang diambil oleh Maria ketika dia mengerti bahwa Allah mengasihi dia, Allah punya tujuan dalam hidupnya, dan untuk mewujudkan tujuan dalam hidupnya, Tuhan tahu ketidakmampuan Maria, dan Tuhan akan memberikan Roh Kudus, akan memberikan kuasa Allah untuk menaunginya. Bahkan ketika Roh Kudus turun, ketika Roh Kudus menaungi, sudah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Sudah membuktikan pada saat itu Elisabet sedang mengandung di bulan yang ke-6 yang dikatakan mandul. Ketika Maria mengerti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, ketika dia meragu-ragu bagaimana dia dapat mewujudkan tujuan Allah dalam hidupnya, terlebih lagi dia belum bersuami, bagaimana dia bisa mengandung? Tuhan menyatakan kuasanya dan dikatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, ini ada satu keputusan yang Maria ambil ketika dia mengerti bahwa Allah akan mencapai tujuannya asalkan ada ketaatan, asalkan Maria mau dikuasai oleh Roh Kudus, asalkan Maria mau Allah yang berkuasa menaungi kehidupannya, berkuasa atas kehidupan dia. Dia katakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan kita tahu bahwa Yesus boleh lahir di Natal ini. Nah, dari apa yang kita renungkan tadi, dari yang kita sudah baca tadi, apa yang sudah kita baca tadi dari kitab Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai yang ke-38, bahwa Tuhan juga mempunyai pesan, ya. Tuhan mempunyai tujuan, ya. Kita ini adalah Maria secara rohani, ya. Kita ini adalah Maria di akhir zaman, dan Tuhan memberitahukan bahwa ketika Allah mengutus Yesus lahir menjadi manusia, bahkan dia mati di atas kayu salib bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu bukan satu kematian dan kebangkitan sesuatu yang biasa-biasa, bukan suatu pengorbanan karena keadaan, tapi karena Allah punya tujuan sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, bahkan untuk menebus dosa kita, mati di kayu salib dan mengalahkan maut. Sudah menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mati, bahwa Yesus bukan Yesus orang yang biasa-biasa, tapi Yesus adalah Allah sendiri yang secara manusia dia rela mati di atas kayu salib dengan segala penderitaan karena kesalahan dan dosa-dosa kita, dan sudah membuktikan bahwa dia mengalahkan maut, bangkit pada hari yang ketiga.
dan menunjukkan kuasa Allah itu begitu dahsyat buat kita. Berarti Allah punya tujuan dalam kehidupan kita. Sama seperti Allah mengutus malaikat kepada Maria, demikian juga Tuhan mengutus Yesus ke dalam dunia untuk kita. Karena Allah punya tujuan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Apa tujuan Yesus? Ya, siapa kita ini sampai Allah mau mengutus anaknya yang tunggal? Siapakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya di hadapan Allah? Kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia. Bahkan kita adalah orang-orang yang disertai. Sama seperti Tuhan menyertai Maria, Tuhan mengaruniai Maria, demikian juga Bapa di surga mengaruniai kita, mengasihi kita, bahkan memberkati kita dan menyertai kita. Ya, sering kita dapat istilah God bless you atau di WA kita katakan GBU gitu ya. Nah, itu bukan sesuatu sekedar kata-kata, sekedar bahwa kita sok rohani, tidak. Ketika kita memberikan salam GBU, misalnya God bless you, atau ketika kita menerima WA, ketika menerima God bless you, itu artinya Tuhan mengingatkan kita. Kita saling mengingatkan, ingat loh ya, kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Kita orang-orang yang dikaruniai. Bahkan ketika dikatakan God bless you, Immanuel, itu bukan sekedar kata-kata sekedar sesama kekristenan, sesama orang-orang anak-anak Tuhan. Tapi kata Immanuel itu mengingatkan kita bahwa Allah menyertai kita, bahwa kita tidak main-main dalam kehidupan ini. Kita tidak main-main menapaki langkah kaki kita. Kita tidak main-main mempergunakan waktu kita. Karena kita adalah orang-orang yang dikaruniai. Kita adalah orang-orang yang disertai. Allah menyertai kita di dalam hari-hari kita, di dalam waktu-waktu kita. Ya, dalam setiap helaan nafas kita, Allah menyertai, Allah mengaruniai. Itu adalah tujuan Allah. Ya. Nah, apa yang menjadi tujuan Allah? Begitu kita dikasihi oleh Allah yang luar biasa, apa tujuannya untuk hidup kita? Kalau Maria tadi tujuannya adalah untuk mengandung Yesus, ya, melahirkan raja di atas segala raja. Lalu bagaimana dengan kita? Allah punya tujuan dalam hidup kita, yaitu menjadikan kita adalah bait-Nya. Menjadi bait Allah. Ya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Allah. Kita bagian dari tubuh Kristus. Allah mau bertahta dalam kehidupan kita. Kalau Allah bertahta dalam kehidupan kita, apa yang akan kita terima? Tidak hanya Allah bertahta dalam hidup kita, di dalam kehidupan jasmani, di dalam jiwa kita yang ada yang fana ini, tapi juga Dia menjadi raja di dalam kekekalan. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa dalam firman Tuhan bahwa Maria akan melahirkan Allah yang kekal. Demikian juga Yesus menjadi raja di atas segala raja dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan di atas segala Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya selama kita hidup di dunia ini, tapi selama-lamanya. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk masuk dalam keabadian. Kalau satu saat Tuhan panggil kita, ya kita tidak tahu kapan waktu kita masing-masing, tapi satu saat kita pasti Tuhan panggil kita. Dan kita punya satu tujuan yang pasti, masuk di dalam kerajaan yang kekal, masuk di dalam kekekalan bersama Dia yang menjadi raja kita. Ini tujuan Allah. Tujuan Allah yang begitu mengasihi kita supaya kita masuk dalam kerajaannya yang kekal. Dan tidak hanya itu saja, bagaimana Maria mendapatkan janji-janji Tuhan, demikian juga tidak hanya kita mendapat kekekalan, tapi juga kita menjadi saksi-saksinya. Ini tujuan Allah. Di dunia ini kita menjadi saksinya, menyaksikan bagaimana betapa luar biasanya Allah yang kita sembah, betapa dahsyatnya Allah yang mengasihi kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan, jadilah saksi-saksiku, ya. Demikian juga ketika kita menerima Yesus,
Kita lahir baru, kita diselamatkan. Kita diingatkan melalui kisah Maria ini bahwa kita punya tanggung jawab, kita punya bagian. Kalau Maria menjadi ibu dari Yesus sendiri, nah kita ada saksi yang hidup daripada Kristus. Ya, ketika orang melihat kita, biar orang juga boleh melihat ada Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ketika kita mengasihi orang lain, mereka mendapatkan bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih manusia, bukan kasih yang biasa-biasa. Tapi ketika kita mengasihi seseorang, mereka boleh merasakan ada kasih Kristus yang mengalir dari kehidupan kita. Ya, ini yang Tuhan sampaikan pesan ini. Sebagaimana Maria juga merasakan bagaimana Tuhan menghadapi semuanya ini. Mungkin kita juga seringkali, bagaimana Tuhan saya menjalani kehidupan ini? Bagaimana Tuhan saya nanti memasuki tahun 2021? Bagaimana Tuhan nanti besok bagaimana? Bagaimana masa depanku Tuhan? Bagaimana, apakah aku sanggup? Tuhan sama seperti kepada Maria, Tuhan berkata juga kepada kita semua, kalau Roh Kudus turun dan kuasa Allah menaungi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian juga dengan kita. Tidak ada yang dapat merintangi kita kalau Roh Kudus turun atas kita dan kuasa Allah menaungi kita. Ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, ketika kita menerima Roh Kudus, bagaimana dengan sikap hati kita? Apakah kita merasa bangga, oh saya sudah bisa bahasa roh, oh saya sudah terima baptisan Roh Kudus? Lalu kita berjalan semau-maunya, seperti apa yang saya mau, seperti apa yang saya inginkan. Tuhan wujudkan apa yang mau menjadi kemauan saya. Bukan seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan tujuan Allah akan tercapai. Tujuan Allah dalam keabadian akan kita alami kalau Roh Kudus turun dan kuasa Allah menaungi. Artinya Allah yang berkuasa atas hidup kita, Allah yang berdaulat atas hidup kita, Allah yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang menghidupi kita, dan kita hidup di dalam firman Tuhan, kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, kita hidup di dalam ketaatan. Pasti kita akan mencapai tujuan yang Allah maksud dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepada Roh Kudus, kita tunduk kepada Allah, kita taat kepada firman Tuhan. Nah demikian juga ketika Maria mengerti bahwa Tuhan punya tujuan dan Tuhan akan mengaruniakannya Roh Kudus, Maria katakan, aku ini hamba-Mu, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga pesan Tuhan pada pagi hari ini kepada kita. Mari kita mengerti betapa besar kasih karunia Allah buat kita. Bahwa Tuhan punya tujuan yang mulia. Kita masuk di dalam keabadian bersama Kristus. Bahkan tidak hanya dalam keabadian, ketika kita menerima Yesus, ketika kita ada saat ini, Tuhan mau memakai kita menjadi bait-Nya. Hidup kita menjadi berkat, sebagaimana kehidupan Maria menjadi berkat. Demikian juga kita sebagai Maria secara rohani pada saat ini, kita juga menjadi berkat. Kita akan dimampukan menghadapi segala hal di hari-hari yang akan datang. Kita akan dimampukan menghadapi tahun-tahun ke depan. Kita akan diberi kekuatan, bahkan kita akan mengalami mujizat-mujizatnya. Seperti apa yang sudah terjadi pada Elizabeth. Ada banyak mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menerima Roh Kudus dan kuasa Allah menaungi. Ketika kita mengerti betapa kuasa Allah begitu dahsyat, siap datang kepada kita. Maukah kita menerimanya? Maukah kita menerima anugerah Allah ini? Maukah kita menerima kuasa Allah memenuhi kehidupan kita dengan satu syarat? Kita mengerti kita sebagai hamba, bukan sebagai tuan. Kita sebagai hamba menjadi orang yang taat, yang mau dibentuk Tuhan, yang mau melepaskan ego kita, yang mau melepaskan kesombongan kita. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan.
karena kita mengerti bahwa kuasa Allah akan menaungi kita, dan kuasa itu penuh dengan mukjizat, penuh dengan kuasa ilahi, di luar kemampuan kita, di luar nalar kita, tapi Allah sanggup melakukannya, memampukan kita. Biarlah pesan ini menjadi pesan Natal pada pagi hari ini bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pesan ini berbicara secara khusus juga kepada saya, untuk saya terus hidup di dalam ketaatan, untuk saya hidup terus dibaharui setiap waktu, untuk saya juga terus mau menundukkan diri di hadapan Tuhan, mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, mau membebaskan kuasa Allah berdaulat dalam hidup saya, mau membebaskan kuasa Allah menguasai segala aspek kehidupan saya, dan saya boleh tinggal di dalam naungan Allah. Biarlah kita boleh sama-sama, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, jemaat dari GBI Budi Indah, kita menjadi jemaat, kita menjadi tubuh Kristus, di mana Kristus bertahta di atas kita, dan kuasa dan mujizat Allah senantiasa boleh terjadi di gereja kita ini. Kita boleh mengalami, kita menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan, jemaat yang siap menghadapi Natal, jemaat yang siap menghadapi tahun baru, jemaat yang siap menghadapi tahun-tahun ke depan. Karena kita adalah jemaat yang mau rendah hati, yang mau Allah berdaulat di tengah-tengah kita. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita, dan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ya Bapa, apa yang boleh kami renungkan pagi hari ini, kiranya Roh Kudus memimpin kami, terus mengingatkan kami dari waktu ke waktu. Mari Bapa, tanamkan benih firman-Mu itu dalam hati kami, menjadi satu benih yang hidup di dalam hati kami Tuhan, agar firman-Mu Bapa boleh bertumbuh dalam hati kami, agar firman-Mu Bapa boleh menjadi kekuatan bagi kami, agar kami Bapa boleh menjadi buah-buah roh, buah-buah anugerah-Mu Tuhan, dan kehidupan kami boleh menjadi sesuai apa yang Tuhan mau. Biarlah setiap kami Tuhan boleh mewujudkan tujuan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Segala apa yang Allah rancangkan dalam kehidupan kami boleh terjadi Tuhan. Jadikanlah kami hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang siap dan mau dibentuk. Seperti Maria Tuhan mengatakan, aku ini hamba-Mu. Demikianlah kami semua boleh berkata kepadamu, kami adalah hamba-Mu Tuhan. Dan kami siap Bapa menjadi hamba-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan terus menjadi berkat bagi kami senantiasa Bapa. Dan biarlah pagi hari ini Bapa kami boleh memulai dengan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah-Mu pada pagi hari ini, buat berkat-berkat-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita masih diizinkan beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa sudah 10 bulan kita beribadah di rumah ya. Tapi saya mengajak tetap bersuka cita. Karena dimanapun kita beribadah, percaya Tuhan itu hadir. Amin saudara. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu senantiasa menguatkan hati kita untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Amin saudara. Tetap semangat dan tetap melayani Tuhan, mengiring Tuhan, karena Tuhan itu tetap setia kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama mau mendengarkan pengumuman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mohon diperhatikan ya, ada beberapa pengumuman. Kita akan bersama-sama merayakan hari Natal itu tanggal 25 Desember ya, melalui YouTube live chat
ya, jam 5 sore. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan ibadah Natal ini ya, sekalipun melalui YouTube. Mari kita sama-sama ya. Saudara boleh menulis di chat yang ada di YouTube itu untuk bersama-sama kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, kita akan adakan ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember melalui Zoom Meet. Ya, saya percaya kita semua jemaat GBI Budi Indah sudah memiliki aplikasi Zoom ya, supaya kita sama-sama nanti bertemu melalui layar kaca HP kita masing-masing. Amin ya saudara. Yang ketiga, kita juga akan kembali beribadah tahun baru Minggu tanggal 3 Januari tetap jam 8 melalui YouTube live chat ya, dan ada tetap perjamuan kudus ya. Saudara perhatikan pengumuman ini, ketika saudara mungkin ada bepergian ya, jangan tinggalkan peribadahan yang akan kita lakukan bersama di gereja ini. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berpesan tetap semangat ya menghadapi masa pandemi ini. Percayalah Tuhan sudah menyediakan waktu yang terbaik untuk kita kembali beribadah di tempat ini. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita ini. Kita akan sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini. Kalau bukan karena pemeliharaanmu Tuhan, kami tidak ada seperti saat ini Bapa. Tapi kalau kami ada sampai dengan saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan, ini semua adalah pemeliharaanmu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan segala pemeliharaanmu ini Tuhan, kami mau kembali Tuhan datang kepadamu Bapa, menyerahkan seluruh kehidupan kami di akhir tahun ini Tuhan. Kami sungguh Bapa merasakan kasih sayang Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga Bapa, sungguh kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar ini Bapa, boleh Tuhan tanamkan di dalam hati kami. Roh Kudus sendiri yang akan terus Tuhan berbicara di dalam setiap hati kami. Baik hamba-Mu Ibu Maria yang sudah menyampaikan, juga jemaat yang mendengarkan. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa dikuatkan dengan firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami juga boleh melihat anak-anak-Mu Tuhan setia dalam melayani Engkau Tuhan. Baik para WL Tuhan, pemuji, juga Tuhan para pemain musik Bapa. Semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah Bapa anak-anak-Mu yang sudah setia melayani Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini juga Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami Tuhan. Oh Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan Engkau sedang melakukan karya-Mu buat negeri kami yang tercinta ini Bapa. Dan kami yakin Tuhan Engkau tidak tinggal diam Bapa. Bukan Engkau tidak sanggup Tuhan untuk memulihkan negeri kami ini Tuhan dari segala situasi pandemi. Tetapi kalau Engkau Tuhan belum Tuhan melakukan semuanya ini Bapa, karena Tuhan terus menguji kesabaran hati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami Bapa. Dan kiranya segala anugerah-Mu Tuhan Engkau curahkan bagi bangsa dan negara kami ini Bapa, berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah dengan segala anugerah-Mu ini Bapa, para pemimpin kami Tuhan boleh bekerja sama, baik dari Bapak Presiden bersama dengan para stafnya. Dan kiranya Tuhan juga yang memakai mereka semua Tuhan dengan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau juga memberkati gereja kami ini Tuhan. Jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada,
dalam situasi apapun Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan terus memberkati mereka. Apapun Tuhan pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang akan terus campur tangan Bapa. Oh Tuhan Yesus, tolong Tuhan agar mereka Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada disanggupkan Tuhan untuk menghadapi segala krisis yang mereka hadapi. Entahkah itu Tuhan krisis ekonomi, krisis damai sejahtera Tuhan, ataupun mereka yang sedang sakit Tuhan, jamah dalam nama Yesus Tuhan. Karena kuat kuasa-Mu Tuhan akan terus berkarya bagi setiap anak-anak-Mu yang senantiasa berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat hamba-Mu Ibu Maria yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong Bapa dalam segala aktivitasnya Tuhan, Engkau yang akan melindungi dan menyertai. Tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, sehingga ia boleh Tuhan menjadi Tuhan, oh hamba-Mu yang tetap setia di dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Bapa, kami rindu Tuhan akan mengakhiri Tuhan ibadah kami ini dengan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Biarlah Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap kami. Oh haleluya Yesus, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, karena Dia akan terus memberkati kita saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau lihat Tuhan tangan kami terangkat di hadapan-Mu Bapa, karena kami rindu Tuhan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saat ini percayalah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia, damai sejahtera, cinta kasih yang dari Yesus Kristus, sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita, dan pemeliharaan, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus terimalah berkat ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.